Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama mempraktekkan proses penelusuran artikel jurnal, khususnya dalam bidang manajemen keuangan dan investasi. Disilakan bisa teman-teman semua ikuti dan praktekkan bersama. Oke, proses penelusuran ini untuk mempermudah, saya sudah menyiapkan bahan yaitu berupa link yang bisa teman-teman gunakan dan bisa akses secara langsung melalui MyClass. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana proses penelusuran, perlu kita ketahui paling tidak dalam kajian-kajian terkait manajemen keuangan dan investasi, itu tidak hanya seputar eh, yang strict keuangan seperti itu ya. Tapi juga sebenarnya bisa diperluas. Contohnya di sini kita bisa lihat ada lingkup penelitian keuangan diantaranya misalkan perbankan, industri keuangan non-bank, pasar modal, keuangan digital, dan juga social finance atau zakat, infak, sodakoh, kemudian juga ekonomi yang luas seperti makro, moneter, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu di highlight adalah eh, topik-topik ini dicoba dibedah menggunakan pendekatan keuangan. Contohnya perbankan, misalkan kita menganalisa kinerja keuangannya, atau kita menganalisa bagaimana strategi pengelolaan profitabilitas, likuiditas, bagaimana strategi menjaga kualitas aset, dan seterusnya. Begitu juga di pasar modal, bagaimana memitigasi resiko, bagaimana uh, manage keuntungan dan lain sebagainya. Sehingga walaupun dalam sub-sub industri yang berbeda, tapi selama penelitian ini menggunakan alat bedah yaitu alat bedah keuangan, nah maka ini bisa dikatakan sebagai penelitian keuangan. Oke, untuk menelusuri artikel-artikel ilmiah di bidang keuangan, paling tidak kita bisa menggunakan beberapa metode. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan yaitu penggunaan yang pertama menggunakan metode yang paling general terlebih dahulu yaitu menggunakan Google Scholar. Kemudian setelah itu kita lanjut menggunakan database jurnal yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu menggunakan database Sinta, yang mana ini merupakan database jurnal-jurnal baik itu mulai dari yang terakreditasi secara internasional sampai yang terakreditasi di dalam negeri saja, tapi jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan di Indonesia. Kemudian juga kita akan perluas lagi menjadi kajian yaitu berupa bagaimana menelusuri dari jurnal-jurnal internasional seperti yang dia terindeks oleh Scopus. Oke, yang pertama kita akan mulai dari Google Scholar. Nah, dalam Google Scholar ini merupakan penelusuran yang sangat general ya. Jadi seperti kalau kita melakukan googling biasa, itu kan akan informasi dari mana saja itu akan masuk. Nah, dengan mengakses melalui Google Scholar, paling tidak yang akan tertelusuri itu adalah eh, bahan-bahan yang bisa kita dapatkan yang dia konteksnya adalah masuk dalam kategori artikel ilmiah, baik itu artikel jurnal, buku. Nah, sehingga Google Scholar ini sangat luas, dan dalam Google Scholar sendiri secara kategori, karena konteksnya adalah penelusuran secara luas, maka secara kategori juga beragam. Mulai dari ketika kita masukkan keyword, mungkin yang akan muncul mulai dari jurnal yang secara kualitas belum bagus sampai jurnal yang mungkin secara kualitas sudah bereputasi secara internasional, itu secara bersamaan bisa kita dapatkan bersama. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Yang pertama mencari jurnal berdasarkan topik, kita keyword apa yang akan kita masukkan. Kemudian juga bisa juga kita menelusuri jurnal berdasarkan karya-karya dari misalkan tokoh-tokoh terkait dalam
bidang keuangan dan investasi, khususnya keuangan syariah. Oke, sekarang kita akan masuk ke Google Scholar. Bisa diklik di sini ya, di Google Scholar. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah rutin menggunakan Google Scholar, nanti lama-kelamaan akan ada rekomendasi artikel seperti ini. Seperti yang bisa dilihat di layar. Nah, karena Google Scholar sudah mendeteksi kira-kira minat kita di mana, concern kita di mana, sehingga secara daily ya, itu ketika ada artikel-artikel terbaru, itu Google Scholar akan merekomendasikan bagi kita untuk membaca. Nanti akan ada rekomendasi di sini seperti recommended article. Nah, misalkan saya sedang meneliti tentang fintech, karena dia tahu saya sering memasukkan keyword tentang fintech. Nah, ketika ada riset terbaru yang dipublish tentang fintech, nah di sini akan muncul rekomendasinya. Nah, kita direkomendasikan sehingga nanti akan mempermudahkan kita untuk menelusuri jurnal-jurnal yang ada. Nah, tapi bagi mungkin teman-teman yang belum cukup familiar, kita bisa masuk ke sini. Jadi yang paling penting dalam proses penelusuran artikel ilmiah, yang paling penting kita juga harus tahu yang namanya keywordnya. Misalkan di manajemen keuangan kita sudah mempelajari terkait bagaimana mengelola likuiditas, bagaimana mengelola profitabilitas, bagaimana mengelola cash, bagaimana mengelola aset. Nah, keywordnya apa? Kira-kira keyword risetnya apa? Nah, itu yang akan kita masukkan di sini. Misalkan contohnya pada kesempatan ini kita mulai dari yang general ya. Kita akan menelusuri tentang kinerja keuangan. Nah, kita bisa masukkan apakah keyword berbahasa Indonesia. Kalau keywordnya berbahasa Indonesia, maka otomatis hanya artikel-artikel yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang akan muncul. Tapi ketika kita masukkan keyword dengan bahasa Inggris, itu akan lebih luas, secara global akan masuk riset-riset terkait artikel-artikel terkait topik yang kita akan cari. Contohnya di sini saya akan mencari tentang financial performance ya. Dan kita masukkan di sini ya, financial performance Islamic Bank. Oke, financial performance Islamic Bank. Nah, ketika kita masukkan keywordnya, nah maka akan langsung muncul rekomendasi. Nah, karena Google Scholar ini sifatnya adalah ya sama seperti Google ya, sebagai pintu, maka mengarahnya akan kemana-mana. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama ada Academia Edu. Ini kan sebatas akun ya, akun library, ResearchGate juga. Tapi juga kita bisa juga diarahkan ke ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada Emerald. Emerald itu adalah publisher atau penerbit jurnal-jurnal dan buku-buku secara internasional. Nah, kita bisa masuk juga ke Emerald. Atau yang lokal di sini, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada UMRI. Nah, sehingga kita bisa lihat misalkan jurnal keuangan dan perbankan dari UMRI. Nah, jadi itu plus minusnya ketika menggunakan Google Scholar. Jadi sangat luas sekali. Nah, tinggal kita nanti akan memilih, kita akan prefer untuk melihat yang mana gitu. Apakah ngasal seperti tadi dari mana saja, atau kita akan melihat ini sumbernya dari mana ya gitu. Nah, misalkan contohnya di sini kita masuk di sini. Nah, ini ada yang menarik, economic growth and financial performance of Islamic Bank. Nah, di sini menggunakan pendekatannya Camels. Nah, tinggal teman-teman bisa klik, kita masuk ya di sini. Oke, nah ketika sudah masuk di akun, nah ini adalah tampilannya dari website Emerald. Nah, kita bisa lihat pertama di sini ya, jurnalnya ini adalah nama jurnalnya Jurnal Islamic Economic Studies. Volumenya sekian dan ini judulnya. Nah, kalau di jurnal-jurnal secara internasional itu ada jurnal-jurnal yang bisa kita unduh secara gratis atau istilahnya open access. Open access tuh ini ya,
gemboknya terbuka, atau juga ada banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus tapi memang harus diakses menggunakan akun yang berlangganan. Nah, tapi jangan khawatir, kalau kita di UMY atau mungkin di universitas-universitas yang lain itu kebanyakan sudah berlangganan ya dengan database-database tadi. Nah, sehingga ketika diakses dari kampus itu bisa diakses secara terbuka. Nah, misalkan di sini economic growth and financial performance. Nah, tinggal kita unduh di sini. Kita masuk ke PDF, kita unduh, dan setelah itu bisa kita baca. Nah, itu gambaran sederhananya bagaimana menelusuri melalui Google Scholar. Atau ini juga nih, misalkan kita coba masukkan keyword yang lain ya. Misalkan kemarin kita sempat bahas yaitu tentang profitability dan liquidity. Nah, misalkan di sini, nah profitability, liquidity management, nah maka akan muncul banyak pintunya kemana-mana ya. Nah, di sini kita bisa lihat important of liquidity management and profitability, case study-nya di Sri Lanka. Nah, wajar karena kita menggunakan keyword secara internasional. Nah, bisa juga melalui, nah di sini juga nyambung ke ProQuest. Nah, kebetulan ProQuest juga banyak kampus berlangganan ya dengan ProQuest. ProQuest ini adalah berupa database ya, database kumpulan jurnal-jurnal. Nah, misalkan di sini juga the impact of liquidity management on the profitability of banks in Nigeria dan seterusnya. Nah, itu gambaran sederhananya bagaimana kita menelusuri melalui Google Scholar. Nah, dan sebenarnya ada tips yang lebih advance lagi juga dalam Google Scholar, yaitu dengan cara kita bisa lihat di bawah yang warna hijau di sini itu ada autornya ya atau penulisnya. Nah, penulisnya ini sebenarnya bisa kita follow atau kita subscribe gitu ya. Kita bisa follow misalkan ini. Nah, kita klik. Nah, kita bisa follow. Kita bisa follow dan ketika kita follow di sini akan ada pilihan. Kita akan mendapatkan notifikasi. Misalkan apakah kalau dia punya artikel baru atau ada artikel yang dia tulis itu disitasi oleh artikel lain. Nah, itu kita akan mendapatkan notifikasi dan itu akan dikirim melalui email. Nah, contohnya di sini kalau di akun saya ya, kebetulan saya sudah banyak followingnya. Nah, misalkan di sini. Oke. My library. Nah, di sini. Nah, di sini ada kategori-kategori juga bisa kita add ya, kita bisa folderkan. Misalkan tentang banking. Nah, folder tentang banking di sini sudah ada banyak sekali artikel yang sudah saya tabulasi ya di sini. Nah, sehingga kapanpun saya butuhkan, nah itu kita tinggal cari-cari aja di sini gitu. Kita tinggal unduh atau kita baca di sini. Nah, itu bagaimana melalui Google Scholar. Nah, jadi silakan nanti bisa di following di sini juga bisa di follow. Nah, contohnya gimana kalau ketika kita sudah following, nah maka kita akan mendapatkan notifikasi ya. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ini baru beberapa menit yang lalu itu ada notifikasi dari Google Scholar banyak sekali di sini mulai dari sitasi, mulai dari artikel baru, artikel terkorelasi dan seterusnya ya. Nah, sehingga di sini kita tinggal unduh, misalkan di sini ada artikel baru. Nah, Integrated Islamic Social Instrument for Sustainable Development, Case of SDG 14. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa langsung menelusuri artikelnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasan terkait Google Scholar. Nanti silakan teman-teman bisa praktekkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, setelah melalui Google Scholar, seperti yang saya sampaikan tadi, Google Scholar itu sifatnya
browsing, sehingga dia akan menghadirkan beragam, entah dari mana-mana gitu kan. Nah, kita juga bisa menggunakan alternatif yang lain, yaitu melalui database. Contohnya database di sini adalah Sinta. Jadi yang paling basic yaitu Sinta. Sinta itu apa? Sinta itu adalah, kita bisa klik ya linknya di sini, Sinta Ristek Dikti. Nah, kita bisa masuk. Sinta itu adalah database jurnal, ya, ibaratnya seperti itulah simpelnya, database jurnal dan juga author yang ada di Indonesia. Jadi semua jurnal yang diterbitkan oleh lembaga di Indonesia, nah itu di database melalui Sinta. Kemudian nanti ada perankingannya juga, ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Jadi semakin kecil rankingnya, itu yang semakin bagus. Nah, seperti itu. Dan beberapa juga jurnal-jurnal yang Sinta 1 itu juga merupakan jurnal internasional yang dia terindeks Scopus. Nah, contohnya di sini. Nah, ini gambaran secara umum ya. Nah, ketika kita pengen menelusuri melalui Sinta, maka yang kita telusuri bukan artikelnya, tapi yang kita telusuri adalah jurnalnya. Misalkan kita pengen nyari jurnal-jurnal yang terkait dengan ekonomi Islam atau keuangan Islam. Nah, maka kita bisa cari di sini misalkan ekonomi. Nah, kemudian di sini juga ada mau difilter atau tidak. Nah, kalau tidak bisa langsung ya. Atau juga bisa melalui sini, melalui source, kemudian jurnal. Nah, kemudian kita cari ekonomi. Oke. Oke, sebentar. Oke, sementara kita skip dulu ya untuk yang Sinta. Mungkin kita loncat dulu ke yang lain, ke database yang lain, yaitu database jurnal secara internasional. Nah, kalau di Sinta ini nanti databasenya adalah jurnal secara nasional. Nah, database jurnal secara internasional kita bisa merujuk ke ini ya. Jadi ada istilahnya terindeks Scopus. Terindeks Scopus itu berarti dia masuk kategori diakui ya, diakui secara internasional kualitasnya. Nah, jurnal-jurnal terindeks Scopus ini bisa kita baca melalui apa? Melalui kita masuk aja ke website Scopusnya. Contohnya di sini kita bisa klik penelusuran jurnal terindeks Scopus, maka kita akan masuk ke sini. Nah, kita bisa browsing ya, Scopus. Nah, misalkan jurnal Scopus di bidang ekonomi. Nah, di sini akan masuk ada banyak sekali jurnal. Misalkan contohnya kita klik salah satu di sini, Journal of Finance. Oke, kita masuk Journal of Finance. Nah, karena ini database, ini bukan website jurnalnya, tapi ini hanya databasenya aja. Nah, maka kita bisa masuk ke, kita cari di sini homepage-nya, website jurnalnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke website jurnalnya. Nah, bisa kita lihat, oh, jurnal ini diterbitkan publishernya Wiley ya, Wiley Online Library. Nah, kemudian kita bisa lihat artikel terakhir. Nah, di sini ada yang free access, ada yang open access di sini. Nah, kemudian kita bisa klik, kita klik salah satu. Nah, kemudian nanti kita bisa unduh dan dibaca. Nah, bisa juga melalui ini ya, penelusurannya juga bisa melalui Elsevier. Di sini elsevier.com. Nah, ketika kita masuk ke Elsevier, nah maka kita juga bisa langsung mencari berdasarkan keyword.
keywordnya misalkan seperti yang tadi ketika kita menelusuri di Google Scholar. Tapi yang akan muncul hanya jurnal-jurnal yang dia terindeks oleh artikel-artikel yang masuk dalam jurnal terindeks oleh Scopus. Nah, atau juga kalian bisa masuk langsung ke sini ke www Scopus. Nah, kita bisa lihat author search atau source. Nah, source di sini kita bisa masukkan agak umum ya. Uh, artikel apa aja itu bisa masuk di sini. Misalkan kalau author search, misalkan kita cari misalkan nama sini kita bisa masuk. Nah, kita juga bisa menelusuri ya berdasarkan author. Nah, maka di sini akan muncul oh artikelnya misalkan ada tiga artikel yang sudah terindeks Scopus. Nah, kemudian nanti akan terlink ya ke artikel yang terindeks Scopus tadi. Oke. Dan cara yang lain bisa juga kita masuk melalui publisher. Publisher jurnal internasional. Salah satunya bisa kita masuk tadi ya, tadi kita udah melihat ada Elsevier, ada Wiley, dan juga yang biasanya lebih umum yaitu melalui Emerald. Nah, di sini penelusuran jurnal Emerald kita bisa masuk, kita klik Emerald. Nah, kemudian setelah masuk kita bisa langsung kita browsing di sini, misalkan finance. Maka banyak banyak ya tentang finance, misalkan di sini langsung masuk juga digital risk and Islamic fintech dan seterusnya. Nah, tinggal keywordnya aja yang disesuaikan. Atau kita bisa juga masuk ke advance, search yang lebih advance. Misalkan di sini only jurnal artikel ya yang kita cari, kemudian kita search. Oke, ininya finance. Nah, maka akan muncul banyak artikel. Atau juga bisa kita batasi juga di sini advanced-nya only open access. Nah, misalkan di sini ya, kita pengen biar nggak ada kendala di proses downloadnya. Nah, maka misalkan kita bisa cari open access. Finance open access, kemudian kita search. Nah, maka akan muncul artikel-artikel di bidang finance. Nah, kalau terlalu general bisa dibuat lebih spesifik juga. Finance-nya misalkan Islamic gitu. Atau Islamic Bank. Islamic Bank. Nah, misalnya ini kan langsung muncul ya. Uh, the behavior of Islamic bank and conventional bank around pandemic. Bisa juga ada di sini banyak sekali artikel-artikel tentang Islamic banking yang bisa teman-teman akses. Nah, jadi itu ya proses penelusuran melalui Emerald. Atau ada juga misalkan di sini saya menemukan di Emerald itu ada di jurnal Islamic Economic Studies. Nah, kita bisa lihat ada tadi ya economic growth and financial performance of Islamic Bank, a camel approach. Nah, di sini kita bisa unduh, kemudian kita bisa baca artikelnya dan bisa kita pelajari. Nah, kemudian di sini juga ada related artikelnya kalau di Emerald. Nah, sehingga kita ada rekomendasi artikel-artikel terkait juga yang bisa dibaca. Oke. Kemudian ini ada beberapa ya. Sebenarnya bisa juga kita melalui Emerald, kemudian juga melalui database yang lain, misalkan melalui publisher
Elsevier atau melalui ini yang dilanggan di di kampus-kampus seperti UMY, misalkan di sini ada ProQuest. Nah, kalau ProQuest itu sifatnya seperti database juga ya. Nah, misalnya di sini access provided by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sama di sini kita tinggal masukkan keywordnya, kemudian nanti akan muncul artikel-artikel terkait, misalkan Islamic fintech atau finance ya. Nah, kita juga bisa filter di sini mau buku atau artikel aja. Nah, dokumen type-nya artikel, nah di sini sampai 33.000 sekian ya. Nah, misalkan di sini how crisis proof is Islamic finance. Nah, ini misalkan artikelnya tentang komparasi ya, komparasi antara Islamic finance dan conventional finance di masa krisis. Nah, ini menarik. Nah, tinggal kita klik kemudian bisa diunduh. Nah, begitu juga melalui Gstore ya. Gstore juga kurang lebih sama seperti prosesnya seperti di ProQuest tadi. Nah, di sini Gstore juga provided by UMY. Nah, UMY berlangganan. Nah, jadi silakan kita bisa manfaatkan. Tinggal kita masukkan ya title-nya apa atau keyword-nya apa yang ingin kita cari. Nah, maka nanti akan muncul rekomendasi-rekomendasi. Oke, supaya lebih simpel, saya sudah mengkompilasi beberapa artikel, beberapa jurnal ya, beberapa jurnal yang saya rekomendasikan untuk nanti teman-teman bisa akses guna memperdalam ya manajemen keuangan dan investasi. Contohnya yang pertama di sini kita ada ISRA, ISRA Journal of Islamic Finance. Kita tinggal masuk, kemudian di sini ada volumenya. Nah, di volume ini tinggal dipilih ya, dicari satu persatu, kemudian akan masuk judul-judulnya. Misalkan di sini ada the cost, kemudian ada comparison of sustainable and responsible sukuk, kemudian nah ini juga terkait langsung ya dengan manajemen keuangan, misalkan how do Islamic Bank manage earning. Nah, kalau di ISRA ini dia open access, jadi bisa kita unduh ya. How do Islamic Bank manage earning? Nah, jadi bagaimana perbankan itu memanage kemampuan menghasilkan pendapatannya. Nah, ini kan bisa kita pelajari. Nah, kemudian juga ini ada uh, teori in Islamic Accounting and Finance dan seterusnya. Nah, ada juga ini tentang digital ya, Islamic mobile banking, smart service adoption and use in Jordan. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan bisa ditelusuri volume-volumenya, kemudian nanti bisa dicari kira-kira jurnal mana sih yang berminat untuk dikaji lebih lanjut, kemudian nanti bisa direview. Nah, kemudian yang lain selain ISRA, kalau tadi kan kita melihat banyak sekali jurnal-jurnalnya dari luar. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu sudah banyak ya jurnal-jurnal ekonomi Islam yang itu secara kualitas sudah terindeks Scopus. Contohnya ini ada dua jurnal dari Bank Indonesia. Yang pertama Buletin Ekonomi Moneter BEMP ya. Nah, kita bisa masuk di sini. Nah, BEMP ini Indexed Scopus ya. Kita bisa lihat mana logonya. Nah, ini Indexed Scopus di sini. Nah, dia terindeks Scopus. Kita bisa lihat di arsip. Kalau di arsip untuk melihat data artikel-artikel sebelumnya. Karena ini artikel yang paling baru di sini. Kita bisa lihat
Oke. Nah, ini link yang baru ya. Nah, kita bisa unduh artikel-artikelnya. Nah, di sini ada isu-isu. Nah, kemudian kita bisa cari. Sekarang spesial isu yang ini ada spesial isu ke-16 tahun 2023. Nah, ini banyak sekali artikel-artikel tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang perbankan. Nah, silakan bisa diunduh. Dan ini terindeks Scopus ya, BMB. Ada juga yang kedua terindeks Scopus juga, namanya Journal of Islamic Monetary Economy and Finance. Ini juga dari Bank Indonesia. Nanti teman-teman bisa akses di sini juga untuk menelusuri jurnal terindeks Scopusnya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat yang terkini gitu. Nah, ini kan determinant of digital banking adoption, uh, do market timing incentive affect the debt equity choice. Nah, kemudian ini juga is Islamic banking performance, apakah kinerja uh, perbankan syariah di Malaysia itu beneran lebih baik daripada di Indonesia. Nah, ini menarik, bisa kita baca. Kemudian, nah ini ada sukuk ya, tentang sukuk. Kemudian ada juga financial performance. Nah, sini tentang stok atau saham ya. Financial performance, sustainability, size, syariah, and sector effect in Muslim minority stock exchange. Nah, ini silakan bisa dipilih sesuai dengan minat masing-masing. Paling tidak itu ya beberapa rekomendasi. Ada juga beberapa rekomendasi yang lain. Misalkan di sini ada jurnal dari IDB. Ini cukup advance. Kemudian ada jurnal ini masih dari Emerald juga, Journal of Islamic Accounting and Business Research. Kita bisa masuk ke sini, Emerald, Journal of Islamic Accounting and Business Research. Nah, teman-teman bisa telusuri. Nah, ini banyak. Cuman ini karena dia tidak fully open access ya, jadi ada beberapa artikel yang bisa diunduh, ada juga yang tidak. Nah, bagi yang tidak bisa diunduh, itu silakan bisa diakses dari jaringan kampus. Nah, nanti bisa kita unduh. Nah, misalkan ini Islamic Finance in Kazakhstan. Kemudian ada Fiscal Policy and Sukuk Market Development in OIC countries. Nah, ini terkait portofolio ya, penyusunan portofolio, teori Markowitz based Sharia compliant, portfolio model. Nah, ini menarik, bisa bisa dibaca. Kemudian determinant of suku credit rating. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang obligasi, ada credit ratingnya. Nah, ini salah satunya, ada artikel yang membahas tentang hal tersebut. Nah, itu rekomendasi berikutnya ya, yaitu melalui Journal of Islamic Accounting and Business Research. Atau mungkin kemudian ada juga yang ketiga nih, yang terakhir ya. Yang terakhir itu uh, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management. Nah, ini bisa teman-teman akses. Misalnya kita lihat isu yang terakhir ya. Isu terakhirnya, nah ini ada banking stability in MENA region, the impact of market power and capital requirement on bank risk-taking behavior. Nah, ini kan berbicara tentang stabilitas perbankan dikaitkan dengan kekuatan permodalan ya, permodalan yang dipenuhi gitu kan. Kemudian bagaimana dia menghadapi resiko. Oke. Kemudian juga ada equity financing and Islamic bank stability evidence from Malaysia and Indonesia. Nah, ini bisa menjadi kajian manajemen keuangan yang cukup menarik.
Nah, kemudian juga selain ini tadi kan kita fokus ke jurnal-jurnal internasional. Nah, kita coba akses lagi ya yang jurnal Sinta. Nah, alhamdulillah sudah bisa diakses. Nah, jurnal Sinta ini bisa kita akses di sini. Dan kita masuk search, kemudian jurnal, kita masuk ekonomi, kita filter. Oke, oke, belum. Nah, kita ambil semua ya. Sinta 3, Sinta 4. Nah, misalkan kita mau menelusuri hanya sampai Sinta 4. Nah, kemudian kita klik di sini economics atau mungkin religion, humanity, social, kita filter. Nah, kemudian kita klik di sini ekonomi. Nah, maka akan muncul jurnal-jurnal yang khusus membahas tentang ekonomi. Nah, contohnya di sini ada jurnal Iktisodia, kita bisa lihat rankingnya, dia ranking 2 ya, atau Sinta 2. Nah, itu bisa teman-teman bisa masuk Iktisodia, kemudian kita bisa cari link websitenya, ini link websitenya, atau di sini juga kita bisa lihat artikel-artikel yang banyak disitasi ya. Nah, di sini kita masuk Iktisodia. Nah, maka di sini kita bisa lihat jurnal-jurnal yang terakhir. Nah, ini moderating effect of profitability and analysis of factor that determine firm value in Jakarta Islamic Index. Nah, di sini kan dia membahas tentang efek profitabilitas ya di Jakarta Islamic Index. Kemudian juga Green Sukuk, Green Sukuk Development di Indonesia itu strateginya seperti apa. Nah, ini menarik. Nah, cuman yang perlu dicatat untuk Sinta ini adalah jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit dari Indonesia. Nah, jadi ketika nanti diminta silakan cari jurnal Sinta, nah maka teman-teman bisa akses melalui Sinta. Sini. Oke, kemudian yang terakhir ini ada beberapa jurnal dari UMY ya yang juga masuk dalam kategori Sinta. Contohnya di Prodi Ekonomi Syariah ada JIBER atau Journal of Islamic Economic and Business Research. Nah, teman-teman bisa akses juga dan di sana juga ada banyak juga ya kajian-kajian tentang manajemen keuangan dan investasi. Begitu juga di Apkaruna di sini jurnal yang di FAI ya yang sudah sangat lama sekali. Kemudian juga ada jurnal di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum. Oke, kalau boleh saya simpulkan, yang pertama tadi kita bisa menelusuri melalui Google Scholar secara general. Kemudian jurnal-jurnal yang diterbitkan nasional kita bisa telusuri melalui Sinta dan jurnal-jurnal internasional pintunya itu melalui Scopus dan juga bisa melalui database yang lain seperti ProQuest dan juga Gstore. Atau juga di sini ada beberapa artikel, ada beberapa jurnal yang sudah saya kompilasi ya, yang ini direkomendasikan untuk teman-teman bisa akses. Oke, mungkin sementara itu dulu untuk praktek kita dalam menelusuri jurnal. Silakan bisa masing-masing bisa mempraktekkan dengan internetnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.